Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 905 miasma 7 warna. Orang yang duduk di ruangan itu tampan dan tampaknya berusia lebih dari 30 tahun, tetapi ada aura perhatian yang terpancar dari kepribadiannya. Ekspresi pemuda itu langsung menjadi heboh saat melihat orang itu. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan duduk di hadapan orang itu. Wakil Kepala Balai, pria parubaya itu menyodorkan secangkir teh padanya. Minumlah. Pria muda itu tertegun sejenak, tetapi dia menjadi tenang segera setelah itu. Dia mengangkat cangkir teh dan meniup panasnya sebelum mengosongkan cangkir dengan sekali teguk. Aroma samar mengalir dengan panas ke perutnya. Dia merasa hangat dan kabur sekaligus. Tubuhnya pun diselimuti aroma teh. Saya sangat senang Anda semua masih hidup. Setidaknya, Shrek masih bisa mempertahankan nyala api untuk menyalakan api baru. Untungnya, warisan Akademi Shrek belum berakhir. Kesedihan melintas di mata pria parubaya itu sejenak. Pemuda itu menundukkan kepalanya dengan mata merah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Wakil Kepala Balai, bagaimana situasi dengan Sekte Tang sekarang?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Itu buruk. Setelah markas dibom, semua rombongan teknologi Sekte Tang era menyilaukan dipaksa keluar. Militer yang bekerja dengan kami awalnya menghentikan semua komunikasi dengan kami. Bersamaan dengan itu, beberapa serangan diluncurkan pada kami, baik secara terbuka maupun terselubung. Jelas sudah direncanakan sebelumnya. Master Hall membuat keputusan untuk menutup sebagian dari rombongan kami untuk sementara. Sekte Tang memiliki banyak rencana untuk manajemen krisis, dan rencana yang dimulai sekarang adalah salah satunya. Selain itu, ini adalah rencana yang digunakan untuk menangani krisis paling parah. Pemuda itu berbicara, siapa lagi selain Sekte Roh Kudus? Pria parubaya itu berbicara dengan bosan, pernahkah Anda mendengar ungkapan, ketika tembok akan runtuh, semua orang mendorongnya? Saya khawatir ada sejarah panjang di balik konspirasi ini yang ditujukan pada Shrek dan Sekte Tang. Ini tidak dilakukan oleh satu generasi. Kultus Roh Kudus sedang didorong ke depan panggung, tetapi kami tidak tahu berapa banyak yang ada di balik layar. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa setiap orang yang terlihat adalah musuh. Status Sekte Tang dan Shrek di benua itu terlalu jauh. Sebenarnya, kami tahu bahwa Federasi akan menangani kami suatu hari nanti, hanya saja kami tidak mengharapkan pendekatannya menjadi begitu keras, dan itu akan datang secepat itu. Apakah itu Penatua Paviliun Dewa Laut saat ini atau para pemimpin Sekte Tang kami, semua orang dianggap bersalah. Kita sudah terlalu lama tenggelam dalam rahasia batin kita. Terlepas dari kemungkinan terjadinya krisis, tidak ada yang berani mengambil tindakan gegabah. Di sisi lain, fakta membuktikan kami salah. Musuh lebih kejam dari yang kita duga dan bahkan rela mengorbankan jutaan nyawa tak berdosa. Pria muda itu mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan samar berkedip di matanya. Wakil Kepala Balai, apa rencana Sekte Tang setelah ini? Pria parubaya itu berbicara terus terang, setiap orang harus membayar harga ketika menghadapi Sekte Tang. Kemuliaan Sekte Tang tidak akan hilang hanya karena kemunduran ini. Itu sama dengan Shrek. Saya belajar dari Zhenhua tentang tujuan perjalanan Anda. Orang-orang itu tidak mungkin mengetahui semua rahasia batin Sekte Tang dan bahkan Shrek. Masa depan Sekte Tang dan Shrek ada di tangan Anda. Mereka harus dibangun kembali. Potongan dari Ichevire Seal yang kuberikan padamu terakhir kali tidak berguna sekarang. Namun, batas tersembunyi Sekte Tang yang dikenal sebagai mata terpolarisasi APS akan terbuka untuk Anda semua. Sekte Tang akan mendukung kalian semua secara diam-diam dengan kekuatan penuh. Mereka mungkin bisa berkonspirasi melawan kita selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Namun, kami tidak keberatan memberikan kerja keras selama satu generasi atau bahkan beberapa generasi untuk mendapatkan kembali apa yang pantas kami dapatkan. Mungkin, justru karena Tang Sekte dan Shrek terlalu taat hukum sehingga kami membiarkan orang-orang ini bertindak keterlaluan terhadap kami. Kehidupan lebih dari 1 juta orang tidak bisa sia-sia. Suhu di ruang minum teh telah turun saat pria parubaya itu berbicara dengan gaya agung yang cepat berlalu. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan tegas. Kami terikat oleh kewajiban untuk melayani. Fishhole Master, kapan kita akan menuju ke Ichevire Polaris Ice? Sekaligus, pria parubaya itu berdiri. Gulin, kami akan menjemput rekan-rekanmu sekarang. Kalau begitu, kita akan segera menuju ke sana. Iya.
Pria muda itu adalah Tang Wulin dalam riasan, sementara gadis muda di sampingnya secara alami adalah Gu Yue yang telah kehilangan ingatannya. Saat ini, Gu Yue mengedipkan matanya yang besar saat dia berdiri di sebelah Tang Wulin mendengarkan diskusi tentang buku surga. Di sisi lain, pria parubaya itu adalah Douluo Zhangxin yang asmara yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya. Dia adalah wakil kepala aula Douluo dari Sekte Tang dan juga orang nomor 2 yang bertanggung jawab atas Sekte Tang. Dua mobil jiwa biasa melaju ke jalan dan berhenti tepat di depan kedai teh. Otot-otot di wajah Zhang Xin bergeser saat dia keluar dari kedai teh. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Itu diperlukan karena teknologi jiwa dan pengawasan satelit saat ini mampu menemukan orang tertentu berdasarkan fitur wajahnya. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti Zhang Xin dan masuk ke mobil. Douluo yang asmara berbicara perlahan, Sekte Tang telah sepenuhnya bersembunyi sekarang. Setelah mengunjungi mata terpolarisasi APS, kalian semua akan mendaftar di militer sesuai rencana. Tidak perlu repot dengan apapun. Iya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa beban di pundaknya sedikit berkurang setelah mendengar kata-katanya. Meskipun akademi sudah tidak ada, dia masih memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Bagaimanapun, Tang Sekte juga cadangannya. Zhang Xin bersandar di kursi dan menutup matanya. Ingat ini, Wulin. Anda semua akan tetap menyendiri di benua itu jika Anda semua memilih untuk tidak melakukan apapun atau tidak melakukan cukup. Di sisi lain, setelah Anda semua mencapai hasil tertentu, Anda semua akan mirip dengan magnet. Rahasia batin yang pernah menjadi milik Shrek dan Tang Sekte akan menarik perhatian Anda. Dalam penyelidikan resmi, kalian semua tidak ada lagi di dunia ini. Karenanya, semua potensi dan identitas Anda menjadikan Anda semua kandidat yang paling cocok untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek dan Sekte Tang. Kalian semua bukan hanya Shrek Seven Monsters tetapi juga tetua generasi Paviliun Dewa Laut ini. Anda semua adalah harapan dan masa depan Sekte Tang. Jangan menghubungi Tang Sekte setelah Anda meninggalkan mata terpolarisasi APS untuk menyembunyikan diri Anda. Sekte Tang akan berinisiatif untuk menghubungi kalian semua ketika waktunya tepat. Apakah kamu mengerti? Ya, saya lakukan. Hati Tang Wulin sedikit bergetar saat dia berbicara. Kata-kata Zhang Xin menyindir bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dan hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Sepertinya kerugian Tang Sekte dari ledakan itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setengah jam kemudian, mereka mengambil sisa dari 7 monster Shrek di pinggiran kota Do Surga. Kemudian, 2 kendaraan tempur Sekte Tang yang sangat disamarkan melaju di jalan. Jendela mobil menjadi gelap sementara partisi di dalam mobil diturunkan untuk mencegah semua orang melihat keluar. Mata terpolarisasi APS adalah batas tersembunyi terpenting dari Sekte Tang. Rute yang menuju ke tempat itu perlu dirahasiakan bahkan dari mereka. Tang Wulin lupa sudah berapa lama. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk bermeditasi 2 kali, mobil melambat. Gu Yue sedang tidur nyenyak di pahanya. Di sini, jendela mobil menjadi terang sehingga mereka bisa melihat keluar sekali lagi. Tang Wulin menemukan bahwa kendaraan tempur telah tiba di hutan. Sekelompok orang menyipitkan mata saat mereka turun dari mobil. Mata mereka mulai menyesuaikan dengan cahaya terang. Hutan tampak purba seolah-olah belum pernah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang aneh. Douluo yang asmara berbicara singkat, ikuti aku. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah saya karena itu tidak aman. Dia memimpin untuk berjalan lebih dulu setelah mengatakan itu. Tang Wulin menarik Gu Yue sementara orang-orang lainnya mengikuti di belakang mereka. Douluo yang asmara tidak bergerak terlalu cepat, jadi sekelompok orang berhasil mengikutinya. Mereka tidak bisa menahan untuk tidak melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu ketika mereka berjalan ke dalam hutan. Semuanya tampak normal, tidak ada bunga atau tanaman eksotis. Butuh waktu sekitar 2 jam sebelum medan tiba-tiba berubah menjadi kasar. Ikuti jalanku. Jangan lewatkan satu langkah pun. Ada banyak tanaman beracun di sini jadi akan merepotkan jika ada yang diracuni, Zhang Xin berbicara. Segala sesuatu di sekitar tiba-tiba mulai berubah menjadi ilusi. Tang Wulin hanya bisa merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dunia yang tidak jelas yang hanya bisa dilihat oleh Zhang Xin dengan jelas. Apakah ini ilusi? Soul Land 3 Chapter 906 Chapter 906 Naga Bulan Tang Wulin. Tampaknya itu adalah ilusi yang sangat detail. Rantai cahaya bintang emas yang berkedip-kedip menghubungkan semua orang di grup. Itu adalah rantai bintang Su Xiaoyan. Rantai akan memastikan bahwa setiap orang berbagi beban bersama-sama bahkan jika mereka dalam bahaya atau terluka. Ayah,
Tempat macam apa ini? Ini sangat aneh. Gu Yue berbisik ke telinga Tang Wulin dengan lembut. Meskipun Tang Wulin sudah berulang kali mendesaknya untuk tidak memanggilnya sebagai ayah, namun Gu Yu tidak bisa menahan diri apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya seperti itu di tempat yang tidak ramai. Zhang Xin berhenti setelah mereka berjalan selama beberapa waktu. Segala sesuatu di daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan hidup kembali. Tang Wulin dan teman-temannya menemukan bahwa mereka telah tiba di sisi tebing. Mereka menoleh dan melihat ke tempat mereka baru saja lewat. Itu juga hutan, tapi itu adalah hutan berwarna-warni dengan banyak tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti tanaman beracun yang disebutkan oleh Amorous Douluo sebelumnya. Lokasi ini jelas merupakan pencegah alami bagi orang-orang dengan segala racun dan ilusinya. Saya kira Anda semua telah menyelesaikan armor perang dua kata Anda, kan? Tempat yang kita tuju adalah di lembah. Tang Wulin mengangguk. Zhang Xin berbicara, biarkan saya melihat armor tempur Anda. Cahaya keemasan melintas di mata Tang Wulin saat raungan naga lembut berdesir melalui dirinya. Bintik-bintik emas dari cahaya menyinari titik-titik vital tubuhnya termasuk setiap persendiannya, dahi dan dadanya. Garis-garis emas menghubungkan titik-titik cahaya keemasan ini. Potongan pertama yang muncul adalah cakar naga emas di tangannya dengan pola yang tumpang tindih. Cakar naga emas muncul diikuti oleh armor perang seperti sisik emas yang melingkar ke atas dan menutupi lengannya dengan cepat. 3 belati tajam melengkung muncul di setiap sisi lengan bawahnya. Bilah tajamnya memiliki busur yang lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di armor pertempuran satu kata miliknya. Selanjutnya, pauldronnya muncul. Pauldron yang tumpang tindih meringkuk ke bawah dengan cepat dan membentuk lapisan tengahnya. Aura Tang Wulin menjadi lebih kuat ketika baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Setiap sisik pada baju besi pertempuran emas cerah sedikit menonjol dengan garis puncak, dan lingkaran cahaya bisa terlihat beredar di dalam garis puncak itu. Logam berbentuk berlian membentuk baju besi cerminnya seperti sisik yang sangat besar. Ada kilatan cahaya keemasan saat helmnya menutupi kepalanya. Tonjolan tajam seperti tanduk naga keluar dari kedua sisi helmnya sebelum topeng emas terbentuk dan menutupi wajahnya, hanya menampakkan matanya yang berkilauan dengan pancaran cahaya yang indah. Tang Wulin membungkuk sedikit, sepasang sayap bersisik emas raksasa menyebar dari punggungnya. Sayap itu tampaknya dibentuk oleh sisik yang tak terhitung jumlahnya yang disatukan. Lebarnya lebih dari 4 meter saat dibentangkan dan menutupi seluruh punggungnya sepenuhnya saat dilipat. Aura Tang Wulin melonjak sekali lagi pada saat itu ketika sepasang sayap bersisik muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Dragon Moon adalah nama yang diberikan oleh Tang Wulin untuk baju besi perang dua katanya. Kata naga berasal dari jiwa bela dirinya Raja Naga Emas, sedangkan kata bulan berasal dari kata Yue dalam nama Gu Yuena. Dia adalah Dragon Moon Tang Wulin. Gu Yue terkikik saat dia berdiri di sisi Tang Wulin. Aku juga punya. Saya punya satu juga. Setitik cahaya perak bersinar di dahinya dan sedikit mencerahkan wajahnya. Riasan di wajah dan warna rambutnya kembali normal dalam hitungan detik, menunjukkan kecantikannya yang luar biasa. Sungguh aneh bahwa tidak ada bagian lain dari tubuhnya yang berkilau dengan cahaya perak. Hanya bintik di dahinya yang menyebar. Itu adalah batu permata perak berbentuk oval. Batu permata itu meluas keluar dan berubah menjadi helm seperti mahkota Gu Yue. Topeng perak jatuh dan menutupi wajahnya yang menawan. Armor pertempuran perak mengalir turun dari atas kepalanya mirip dengan raksa yang tumpah ke tanah. Sisik naga berbentuk oval adalah dasar dari armor tempurnya. Batu permata perak berbentuk oval menghiasi bagian tengah dadanya dengan pancaran 7 warna samar-samar di dalamnya. Dibandingkan dengan baju besi perang Tang Wulin yang tinggi dan besar, baju besi perang Gu Yue tampak jauh lebih ramping dan lebih panjang tanpa pauldron yang berlebihan dan senjata tempur jarak dekat. Armornya membuat seluruh tubuhnya tampak ramping dan megah, melengkapi kecantikannya. Itu seperti gadis surgawi yang turun ke dunia manusia. Sepasang sayap naga perak tersebar di belakang punggungnya, lebih kecil dari sayap naga Tang Wulin dengan satu ukuran. Namun, ada total 18 batu permata perak yang menghiasi sayapnya dengan cahaya yang berkedip-kedip samar. Segala macam elemen di udara menjadi animasi saat baju sirahnya muncul. Selain itu, elemen-elemen secara alami berkumpul di sekitarnya, sampai dia diselimuti oleh lingkaran cahaya 7 warna. Baju besi perang Gu Yue tidak dibuat oleh Tang Wulin dan teman-temannya.
Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah menyelesaikan baju besi perang dua katanya sendiri dan menjadi sangat bersemangat sehingga dia segera melepaskan baju besi perangnya. Sekelompok orang menyadari bahwa Gu Yue telah menyelesaikan armor perang dua kata dan bahkan menamainya. Naga Kilin adalah nama yang diberikan oleh Gu Yue untuk baju besi perang dua katanya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri naga perak sedangkan kata Kilin berasal dari kata Lin dari nama Tang Wulin. Dia adalah naga Kilin Gu Yue, atau mungkin dia dikenal sebagai naga Kilin Gu Yuena. Dragon Kilin menambahkan cahaya dan keindahan pada warna emas dan perak. Seolah-olah ada hubungan luar biasa di antara mereka di dunia yang tak terlihat. Lingkaran emas berkabut terbentuk secara alami di sekitar baju besi pertempuran Tang Wulin seperti Gu Yue melepaskan miliknya sendiri. Itu sangat aneh. Dragon Moon Tang Wulin dan Dragon Kilin Gu Yuena, keduanya adalah master armor pertempuran dua kata. Lingkaran cahaya emas dan 7 warna bersentuhan satu sama lain, membuat kedua aura mereka tumbuh lebih kuat, sangat mengejutkan semua orang. Dou Luo yang asmara memperhatikan mereka dengan kemegahan di matanya. Tidak ada keraguan bahwa basis budidaya dan armor perang Tang Wulin dan Gu Yuena lebih kuat dari yang dia bayangkan. Armor pertempuran Dragon Moon milik Tang Wulin terbuat dari 3 jenis paduan dengan penempaan semangat yang sempurna. Kekuatan penguatannya jauh melebihi armor perang satu kata aslinya. Namun, Tang Wulin cukup terkejut menemukan bahwa ada tombak di tangan Gu Yuena setelah dia melepaskan baju besi perang dua katanya. Apa itu tombak naga perak? Bukankah itu tombak naga perak Perbedaannya adalah manik perak berbentuk oval menghiasi ujung tombak naga perak. Tampaknya tidak memiliki ujung tombak namun sinar energi bercahaya menyembur keluar dari manik perak secara alami hanya Gu Yuena yang melambaikan tombak dengan lembut. Senjata Tang Wulin adalah tombak naga emas, jadi apakah senjata Gu Yuena adalah tombak naga perak putih? Sementara itu, rekan mereka juga telah melepaskan armor perang dua kata mereka sendiri di belakang mereka. Ye Xinglan memiliki jumlah cahaya terbesar di tubuhnya selama sepersekian detik ketika dia melepaskan baju perangnya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi Bima Sakti bertabur bintang. Cahaya bintang yang digabungkan sebagai sebuah baju perang yang berbeda muncul di tubuhnya. Armor pertempuran dua kata Ye Xinglan memiliki warna pijar yang khas. Logam yang menutupi seluruh tubuhnya seperti kristal yang berkilauan dengan kilauan yang menyilaukan. Setiap bagian dari armor tempurnya dirancang dengan ketajaman pedang seperti dirinya. Armor tempurnya tidak tampak begitu mencolok bahkan karena sepasang sayap yang terlipat di punggungnya kecil. Itu sangat tajam dan bahkan tampak seperti sayap kemudi Misha. Apapun masalahnya, aura pedang yang luar biasa secara alami meledak dari tubuh Ye Xinglan saat dia mengenakan baju perangnya dan topengnya meluncur ke bawah. Kekuatan aura pedangnya terasa seolah-olah bisa menghancurkan kubah surga. Star Wisdom adalah nama yang diberikan oleh Ye Xinglan untuk baju perang dua kata miliknya. Kata bintang berasal dari jiwa bela diri pedang Star God, sedangkan kata kebijaksanaan berasal dari kata si dari nama Sulizi. Dia adalah Star Wisdom Ye Xinglan. Sulizi yang gemuk berdiri tepat di sampingnya. Armor pertempuran di tubuh Sulizi tampak sedikit aneh. Armor pertempuran satu kata aslinya berwarna kuning tapi sekarang telah berubah menjadi coklat. Warnanya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Armor tempurnya tebal dan berat, dan tampaknya yang paling tebal di antara mereka. Setiap bagian yang menutupi tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu, dan batu permata kuning melingkar besar menghiasi dadanya. Helmnya memiliki gaya paling tradisional, sedangkan sepasang sayap di belakang punggungnya sangat besar, jauh lebih besar dari milik Tang Wulin. Dia merasa berat dan tebal seperti gunung. Aura menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya membuat gelombang energi destruktif. Bintang penjaga adalah nama yang diberikan oleh Sulizi untuk baju besi perang dua katanya. Sekelompok orang menggodanya untuk menamai baju besi perangnya dengan roti aslinya, namun Sulizi menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia menggunakan kata bintang dari nama Ye Xinglan, sedangkan kata wali menandakan tugasnya untuk melindungi. Secara alami, mereka semua memahami niatnya. Dia adalah bintang penjaga Sulizi. Xie berdiri dengan gagah berani di samping Sulizi. Ketika armor pertempuran Xie ditingkatkan menjadi dua kata, itu menjadi ilusi, dengan bayangan yang berkilauan dan tak tersentuh. Armor itu tampak semi-transparan dengan lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Seolah-olah baju perangnya diukir dari kristal. Pola naga muncul di permukaan baju perangnya, membuatnya jauh lebih misterius daripada baju perang satu kata miliknya. Armor pertempurannya tampaknya lebih tipis dari Ye Xinglan.
Dua pasang sayap bersisik di belakang punggungnya sedikit lebih pendek tapi sangat kuat. Ia tidak memiliki helm melainkan ikat kepala berbentuk trisula. Seolah-olah ada angin segar yang menyelimuti tubuhnya. Armor tempurnya dan semua aksesorinya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan terkait kecepatan dan menggandakan kecepatan dan kekuatan jiwanya. Pertahanannya jauh lebih lemah daripada yang lain, tetapi itu memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan dengan kecepatan maksimum. Dragon Knight adalah nama yang diberikan oleh Xie untuk armor perang dua kata miliknya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri belati naga cahaya, sedangkan kata malam berasal dari kata Ye dari nama Yuanen Yehui. Dia sudah membuat pernyataan heroik bahwa dia pasti akan memastikan bahwa armor perangnya mencapai status 4 kata di masa depan ketika dia masih membuat armor pertempuran. Dia akan menamakannya Double Dragon Knight Glory. Dia adalah Dragon Knight Xie. Soul Land 3 Chapter 907 Chapter 907 Mata terpolarisasi Ichevire. Membuat baju besi perang Yuanen Yehui adalah proses yang paling rumit karena jiwa bela diri kembarnya. Selain itu, tak satu pun dari jiwa bela diri kembarnya yang tunduk satu sama lain. Karena itu, dia menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk desainnya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya malaikat jatuh. Armor tempurnya berubah menjadi ungu tua setelah 3 jenis logam ditambahkan. Setiap pola pada baju perangnya dipenuhi dengan kekuatan, sementara sepasang sayap berbulu hitam terbuka di belakang punggungnya selain penampilan femininnya. Dia memancarkan aura misterius namun ajaib. Baju perangnya akan mengalami beberapa perubahan saat dia berubah menjadi kera raksasa Titan untuk memungkinkan penguatan kemampuan bertarungnya. Yuanen Yehui mengorbankan kemampuannya untuk terbang ketika dia berada dalam wujud Titan Giant Ape sehingga dia bisa memanfaatkan skill bertarungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh ketika Asmara Douluo memerintahkan semua orang untuk terbang. Heaven Double adalah nama yang diberikan oleh Yuanen Yehui untuk baju perang dua kata miliknya. Kata surga berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat jatuh dikeluarkan. Sedangkan kata ganda berasal dari belati naga ganda Xie. Yuanen Yehui berencana menamai baju besi perang dua kata miliknya, Titan Surgawi, untuk mewakili jiwa bela dirinya, kera raksasa Titan, dan malaikat jatuh. Dia akhirnya setuju untuk menambahkan nama Xie setelah bujukan dan gangguannya yang tidak pernah berhenti. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumpah kesetiaan yang dia buat padanya sebagai gantinya. Dia adalah Heaven Double Yuanen Yehui. Armor pertempuran Su Xiaoyan adalah yang paling menakjubkan dari semuanya. Setelah mencapai status armor pertempuran dua kata, armor pertempurannya telah berubah menjadi transparan sepenuhnya, seolah-olah itu diukir dari kristal. Itu rumit namun indah, dengan segala macam lingkaran membentuk pola garis di permukaan. Seolah-olah ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam armor pertempuran. Konsep desain ini didapat ketika mereka berada di platform observasi bintang sebelumnya. Bintik-bintik cahaya bintang dilepaskan dari sirkuit inti, jadi itu memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kemampuannya. Itu mampu mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan staf bintangnya sambil meningkatkan durasi keefektifannya. Pada saat yang sama, itu juga bisa melepaskan Star Guard Barrier sendiri, menciptakan pertahanan yang sangat kuat. Itu bisa meminjam kekuatan bintang, terutama di malam hari, jadi kekuatan pertahanannya bahkan bisa melebihi kekuatan Sulizi. Star Universe adalah nama yang diberikan oleh Su Xiaoyan untuk baju besi perang dua katanya. Kata Star diambil dari Star Guard Barrier-nya, sedangkan kata Universe diambil dari nama Yue Zhenyu. Dia adalah Star Universe Su Xiaoyan. Yue Zhenyu berdiri di belakang Su Xiaoyan dengan tangan menyentuh sayap bersisiknya yang jernih namun indah. Sepasang sayap berbulu putih bersih membentang di belakang punggungnya. Warna baju perangnya tetap sama seperti baju besi perang satu kata. Itu putih bersih dan sempurna dengan pola emas yang elegan, penuh dengan kesucian. Tanda suci terukir di baju besi tempurnya yang tampak lebih tebal dan lebih berat dengan pola yang bahkan lebih indah daripada saat itu masih baju besi perang satu kata. Sepasang sayapnya sepenuhnya ditutupi oleh baju besi perang, dan mahkota kerajaan menghiasi kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Hari masih siang. Sinar matahari menerangi tanah dan menyinari tubuhnya, meningkatkan aura sucinya secara luar biasa. Dia adalah kebalikan dari Su Xiaoyan karena kemampuan bertarungnya akan sedikit lebih kuat pada siang hari karena jiwa bela diri malaikat suci miliknya. Heaven Ward adalah nama yang diberikan oleh Yue Zhenyu untuk armor perang dua kata miliknya.
Kata surga berasal dari tempat jiwa bela diri malaikat sucinya berasal, sedangkan kata berasal dari kata Yan dalam nama Su Xiaoyan. Dia adalah kata surga Yue Zhengyu. 8 dari mereka dengan 8 baju perang. Basis kultivasi mereka sudah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru sekarang karena mereka memiliki baju besi perang 2 kata mereka sendiri. Selain Yue Zhengyu, yang lainnya telah membuat perubahan yang agak drastis pada armor tempur mereka. Ini sengaja dilakukan oleh Tang Wulin selama proses peningkatan. Segera, mereka tidak akan dapat menunjukkan wajah asli mereka kepada dunia mungkin untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu adalah prioritas tertinggi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dengan baik dalam keadaan seperti itu. Meskipun armor tempur mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak, masih mungkin bahwa orang-orang jeli tertentu dapat mengetahui siapa mereka. Perubahan pada armor tempur mereka akan membuat mereka relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Di sisi lain, kasus Yue Zhengyu agak unik. Rune terukir armor tempurnya dibuat khusus untuk klan malaikat suci sehingga setiap perubahan radikal pada armor pertempurannya akan mengakibatkan melemahnya kapasitas bertarungnya dalam sisik besar. Dia memilih untuk mempertahankan gaya aslinya setelah banyak pertimbangan. Kedelapan orang tersebut adalah Dragon Moon Tang Wulin, Dragon Kilin Bu Yuenan, Heaven Ward Yue Zhengyu, Star Universe Su Xiaoyan, Heaven W Yuanan Yehui, Dragon Knight Xie Xie, Star Wisdom Ye Xinglan, dan Guardian Star Su Lizhi. Mereka akhirnya memiliki gelar mereka sendiri setelah mendapatkan armor perang 2 kata. Judul itu terdiri dari kombinasi antara jiwa bela diri dan nama kekasih seseorang. Zhang Xin tidak bisa menahan senyum yang datang dari lubuk hatinya saat dia melihat mereka melepaskan armor tempur mereka dan menyaksikan sepasang sayap berbulu atau bersisik menyebar. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat tersenyum begitu gembira sejak bencana besar yang menimpa Akademi Shrek dan Sekte Tang. Orang-orang muda ini bahkan lebih luar biasa dari yang dia duga. Tidak hanya basis kultivasi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka, tetapi baju besi pertempuran mereka juga luar biasa. Jelas, baju besi mereka tidak dibuat dengan terburu-buru hanya untuk tujuan meninggikan karena mereka membuatnya di atas fondasi yang kokoh. Ini adalah armor tempur yang paling cocok untuk diri mereka sendiri dengan kualitas yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Ikuti aku. Tubuh Zhang Xin bergoyang saat dia berbicara, dan dia terbang ke udara di atas lembah gunung. Tang Wulin dan kelompok lainnya mengepakkan sayap mereka dan mengikuti Zhang Xin saat mereka terbang ke udara. Yuanan Yehui dan Yue Zhengyu masih paling terampil dalam terbang secara alami sementara orang-orang lainnya jarang memiliki waktu untuk latihan terbang setelah mereka memperoleh armor tempur 2 kata. Mereka tampak sedikit tidak stabil saat terbang ke udara, tetapi mereka adalah generasi jenius luar biasa yang dapat mengendalikan tubuh mereka dalam hitungan detik. Mereka melebarkan sayap mereka dan menyalurkan kekuatan jiwa mereka untuk membiarkan diri mereka melayang di udara. Dengan lambaian tangannya, Asmara Douluo memimpin penurunan mereka ke lembah gunung. Sementara itu, cahaya keemasan samar dilepaskan dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan teman-temannya. Perisai cahaya menyelimuti mereka di dalamnya, dan Tang Wulin dan yang lainnya bisa segera melihat lapisan kabut 7 warna yang menakjubkan di bagian dalam lembah gunung ini. Saat mereka memasuki kabut, mereka terkejut ketika menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang kuat di permukaan perisai cahaya pelindung mereka. Meskipun disulap dari basis kultivasi Asmara Douluo yang tak terduga, lubang dan pelanggaran mulai muncul di seluruh perisai. Ini dikenal sebagai racun 7 warna. Itu salah satu racun terkuat di dunia, yang mampu merusak apapun. Telah berkumpul di puncak lembah gunung ini selama bertahun-tahun, dan ada juga beberapa ditemukan di hutan sekitarnya. Sekte kami mengeluarkan banyak kekuatan dan upaya untuk mengumpulkannya di puncak lembah gunung ini untuk meningkatkan konsentrasinya. Hanya membutuhkan waktu sebentar untuk merusak bahkan Mesia hitam menjadi ketiadaan. Hanya orang dengan setidaknya basis kultivasi Hyper Douluo yang dapat mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dan menahan kerusakan dari racun 7 warna untuk waktu yang singkat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perlindungan terkuat untuk mata terpolarisasi api es. Bahkan Hyper Douluo mungkin bisa terjebak tanpa sepengetahuan toksin semacam itu. Untung saja kabut beracun itu tidak terlalu tebal. Bidang visual mereka menjadi cerah secara tiba-tiba setelah mereka terbang melalui beberapa puluh meter. Lembah kecil muncul di hadapan mereka. Kelompok itu langsung tercengang dengan pemandangan luar biasa di depan mata mereka begitu mereka melihat situasi di gunung. Sebuah danau aneh muncul pertama kali. Itu memiliki 2 warna dengan satu sisi berwarna biru sedangkan yang lainnya berwarna merah.
Kedua sisi danau memiliki perbedaan yang jelas karena tidak saling bersilangan. Nama Ichevire Polaris Ai pasti berasal dari ini. Bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di tepi pantai di sekitar danau dua warna ini. Ada juga bunga raksasa yang bisa dilihat bahkan dari langit. Itu sangat besar. Mata setan ungu Tanggulin dapat melihat sekilas bahwa dia tidak dapat mengenali sebagian besar tumbuhan di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta surga dan bumi kelas atas. Di sisi lain, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah saat turun dari langit. Perasaan itu sepertinya sangat bermusuhan. Apa itu tadi? Solen 3 chapter 908 chapter 908 6 binatang besar. Douluo Zhangxin yang asmara tersenyum. Cahaya ungu melintas di matanya. Segera, niat ilahi hancur. Tekanan menurun dan Zhangxin memimpin mereka ke tanah di lembah. Vegetasi terbelah di depan mereka, dan sepetak tanah tandus terlihat. Hanya ada cukup ruang bagi ke-9 orang itu untuk berdiri. Ketika mereka mendarat di lembah, semua orang dikejutkan oleh tumbuh-tumbuhan di depan mereka. Itu adalah dunia dengan kerusuhan warna. Setiap tanaman tampak diperbesar di sini. Xie berseru dengan bingung, apakah itu kubis aprikot yang berkobar? Ya Lord, ini sangat besar. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat ini dalam catatan kuno. Tanaman ini hanya tumbuh 2 inci setiap 10.000 tahun. Tanaman ini, ya Lord, saya rasa itu sudah ada selama 200.000 tahun sekarang. Mereka baru saja mendarat ketika aura yang mendominasi menekan mereka lagi. Kali ini, auranya lebih kuat. Bunga-bunga eksotis dan tanaman langka di sekitarnya tampak hidup kembali. Yang lebih aneh adalah 6 siluet secara bertahap terbentuk dan muncul di hadapan mereka. Pemimpin kelompok itu mengenakan jubah ungu panjang dengan gaya klasik. Dia memiliki fitur tampan dan tubuh yang ramping. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penampilannya tidak asing bagi Tanggulin. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju merah yang memiliki penampilan cantik tapi ekspresi bermusuhan. Dia adalah orang yang diubah dari kubis aprikot nyala yang baru saja ditunjuk Xie. Selain dia, ada 4 orang lainnya yang berdiri bersamanya, dan bersama-sama mereka berjalan menuju mereka. Terlihat dari aura mereka bahwa ke-6 orang ini tidak menyambut mereka. 6 tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Semua orang tahu betul apa artinya ini. Mereka adalah makhluk jiwa sistem tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Mereka sudah termasuk dalam jajaran binatang buas besar. Siapa yang mengira akan ada 6 ahli dari jajaran binatang buas besar di perbatasan rahasia Sekte Tang? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Zhangxin tersenyum dan maju untuk menyambut mereka. Teman-temanku, lama tidak bertemu. Saya harap semua orang baik-baik saja. Pemimpin berjubah ungu itu berkata dengan datar, kami bisa melakukan lebih baik tanpa gangguan Anda. Douluo yang asmara, bolehkah saya bertanya apa yang ada dalam pikiran Anda karena kali ini membawa begitu banyak orang luar? Zhangxin menjawab, tentu, ini untuk mencari bantuan dari kalian semua. Ekspresi pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Saya ingat bahwa kesepakatan kami dengan Sekte Tang adalah bahwa hanya 1 orang yang diizinkan masuk ke mata terpolarisasi APS setiap 100 tahun, dan orang itu diizinkan untuk minum tidak lebih dari 2 jenis tumbuhan. Sebagai gantinya, Anda akan membantu kami melindungi tempat ini dan tidak akan membiarkannya dihancurkan oleh Anda manusia. Tepat sekali, Douluo yang asmara mengangguk. Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin, lalu, apa maksudmu membawa 8 orang ke sini kali ini? Bukankah untuk mengekspos keberadaan kita ke seluruh dunia? Zhangxin menghela nafas. Jika saya memiliki pilihan lain, apakah saya akan datang dan mengganggu tidur Brother Luo dan yang lainnya? Itu karena Sekte Tang menghadapi bahaya pingsan sehingga aku di sini. Saya ingat bahwa Spirit Ice Douluo juga memiliki kesepakatan dengan kalian bahwa ketika Sekte Tang dalam bahaya dihancurkan, kalian semua tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu kami selamat dari bencana. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah. Dia berkata dengan kaget, Sekte Tang berada di puncak kekuatan dan kemegahannya. Bagaimana mungkin itu di bawah ancaman? Sedikit kesedihan melintas di mata Zhangxin. Markas Sekte Tang dibombardir dengan amunisi jiwa tetap pembunuh kelas 12. Markas dihancurkan, dan 9 judul Douluos dikorbankan. Ada juga lebih dari 1.200 guru jiwa dari berbagai tingkatan yang dikorbankan pada hari itu. Selanjutnya, Sekte Tang diserang dari semua sisi dan terpaksa menghentikan operasi cabangnya. Tidak hanya itu, saya yakin semua orang tahu bahwa kota Shrek, tempat Akademi Shrek berada, adalah kota terbaik di benua itu. Demikian pula, ia mengalami pukulan yang merusak.
Kota Shrek hancur total, dan lebih dari 10 juta orang meninggal. Selain itu, lebih dari 20 judul Doulos dari Akademi Shrek meninggal. Satu-satunya yang bertahan di pelataran dalam adalah beberapa pemuda yang Anda lihat di hadapan Anda sekarang. Seperti kata pepatah, saat bibir dilepas, gigi akan terasa dingin. Sejak Roh Es Doulo meninggal, Sekte Tang telah berdiri dengan janjinya selama 10.000 tahun dan melindungi mata terpolarisasi api es. Untuk waktu yang lama, kami tidak pernah meminta imbalan apapun dari Anda. Tapi sekarang, Sekte Tang menghadapi bahaya kehancuran. Jika Anda tidak bersedia membantu kami, maka saya khawatir Sekte Tang tidak akan dapat melindungi rahasia di sini dalam waktu dekat, karena itu akan dihancurkan oleh musuh yang kuat. Setelah mata terpolarisasi api es terbuka, saya khawatir Anda semua tidak akan memiliki hari-hari yang damai lagi. Meskipun Anda memiliki basis kultivasi yang cukup, Anda tidak terbiasa bertarung. Selain itu, teknologi manusia telah maju ke tingkat di mana basis kultivasi Anda tidak lagi menjadi ancaman. Setelah dia selesai, Doulo yang asmara menghela nafas lagi. Dia menatap pria berjubah ungu di depannya, tatapannya penuh harap. Alis pria berjubah ungu itu terjalin erat. Dia berbalik dan melihat teman-temannya. Gelombang kejut niat ilahi meningkat. Jelas sekali bahwa mereka sedang berkomunikasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar jumlah sebenarnya dari korban dari judul Doulos dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaannya. Ada sebanyak 30 ahli peringkat judul Doulo yang meninggal. Akademi Shrek hancur total. Sekte Tang juga menderita bencana besar. Selain itu, mereka harus menghadapi situasi di mana setiap orang mendorong tembok yang runtuh. Dalam hal ini tembok yang runtuh adalah mereka. Itu benar-benar masa-masa sulit. Tanpa ragu, mata terpolarisasi api es adalah salah satu rahasia tersembunyi Sekte Tang. Sekte Tang hanya bisa membalikkan keadaan dengan mengandalkan rahasia tersembunyi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, pria berjubah ungu itu berbalik. Dia menatap Zhang Xin dengan mata berbinar tajam. Lalu bagaimana Amorous Doulo ingin kami membantu? Zhang Xin merendahkan suaranya, saya ingin melengkapi masing-masing dari 8 pemuda ini dengan setidaknya 100.000 tahun harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis dan potensi kultivasi mereka. Di antara mereka, gadis ini terluka parah, jadi dia membutuhkan Velvet Skyreach Chrysanthemum. Sedangkan untuk yang lain, kita harus melihat kondisi masing-masing. Mustahil. Pria berjubah ungu itu dengan tegas menolak Zhang Xin tanpa ragu-ragu. Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata Zhang Xin, dia tidak bisa berkata-kata karena heran. Harta surga dan bumi dari basis budidaya 100.000 tahun. Apakah dia mencoba menipu orang-orang ini di sini? Tidak mungkin mereka akan menyetujui permintaan itu. Pria berjubah ungu itu berkata dengan marah, Doulo yang asmara, jangan memaksakan keberuntunganmu. Anda harus tahu bahwa dibutuhkan 10.000 tahun untuk memelihara rumput roh 100.000 tahun bahkan di dalam mata terpolarisasi api es. Sejak kita dirampok oleh Spirit Ice Doulo, tidaklah mudah bagi mata terpolarisasi api es untuk beristirahat dan pulih setelah 10.000 tahun. Jika seperti yang Anda katakan, tempat ini akan segera layu dan kembali ke situasi suram seperti 10.000 tahun yang lalu. Zhang Xin merendahkan suaranya, Kakak Luo, tidak ada telur yang bisa tetap tidak pecah saat sarangnya rusak. Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan mengajukan proposal ini. Saya dengan rendah hati meminta saudara Luo untuk memikirkan hal ini. Saat dia mengatakan ini, dia maju selangkah. Auranya tiba-tiba meledak, dan rasanya seperti memiliki substansi. Seluruh ruangan langsung berubah menjadi suram, dan tekanan menakutkan itu mencekik. Tang Wulin telah mendengar gurunya menyebutkan bahwa orang di hadapannya ini adalah limit Doulo. Meskipun basis kultivasinya tidak setara dengan Atlas Doulo, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain itu, Amorous Doulo belum melepaskan armor perang 4 kata miliknya. Zhang Xin secara mengejutkan tidak takut dalam menghadapi 6 binatang jiwa sistem tumbuhan yang hebat. Dia tampak lebih seperti dia ingin menghadapi mereka berenam sekaligus. Sepertinya dia akan merebut dengan paksa. Dia tidak punya pilihan lain selain menunjukkan sisi dominannya. Pria berjubah ungu itu mendengus. Ini adalah mata terpolarisasi api es, bukan sekte Tangmu. Menurutmu apakah kita akan benar-benar tidak siap setelah bertahun-tahun ini? Lapisan cahaya keunguan meledak dari tubuhnya. Aroma aneh dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Itu meringankan hati dan menyegarkan pikiran. Saat Shrek Seven Monsters mencium aromanya, mereka langsung merasakan tubuh mereka menjadi tidak berbobot. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan.
Dari dalam mata terpolarisasi api es, di belakang 6 binatang buas, air danau dengan warna berbeda tiba-tiba melesat ke langit. Kolom air naik membentuk spiral seperti dua naga raksasa. Dua sosok secara bertahap muncul di air danau. Semua memuji Dragon Lord.